Kak Empi, kemarin kan Natal. Nah, Kak Empi ngapain aja? Kita beribadah Kak Grace di rumah. Oh iya sama keluarga. Enak sekali Kak Grace. Kita dari virtual lihatnya. Wah, bagus sekali gereja didandanin, dihiasin. Iya, seneng ya. Kita ya pokoknya kalau Natal itu kita ceria, kita seneng sekali karena pasti Kak Grace, karena ada sukacita di dalam kita semuanya. Karena Tuhan Yesus sebagai Raja Damai sudah memberikan sukacita itu kepada kita Kak Grace. Ya, Kak Empi, kita mulai aja yuk. Oh ya lupa Yuk, Kak Grace. ayo ngobrol mulu. Ya, halo adik-adik semua. Hai. Selamat Natal. Ya. Selamat Natal. Ya, kita akan memulai IHMPA kita tanggal 26 Desember 2021. Tapi sebelumnya kita mau bersateduh dulu ya adik-adik. Kita mohon bimbingan Tuhan untuk kita dapat beribadah. Ya, adik-adik siapkan hatinya, duduk yang rapi, sudah berpakaian yang rapi, dan siapkan Alkitabnya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Empi, sorga pasti bergema. Ya, dengan adanya Natal. Nah, sebelumnya mari kita nyanyi dulu dari Kidung Ceria 54. lagunya Gita Sorga Bergema. Ayo adik-adik semuanya kita nyanyi Gita Sorga Bergema. Nah, bagaimana Kak Grace? Gita sorga bergema. Kak Grace, Ya, kita mau berdoa dulu yuk doa pembukaan kita oleh Gevio. iya. Ada Gevio akan berdoa untuk kita. Ada Gevio, silakan. Tuhan Yesus, kita mau ibadah sertai ya, amin. Kak Empi, kita nyanyi lagi lagu KC nomor 56. Oh iya. Lagunya? Bayi Yesus, aku sayang padamu. Bayi Yesus, aku sayang padamu. Oh, Kak Grace, kan kita mau baca nas pembimbing dulu. Ya betul, kita mau baca nas pembimbing, tapi ada yang membacain loh Kak Empi. Siapa yo? Oh iya, kita panggil aja yuk. Ayo. Kakak. Hai, selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal Kak Empi. Ya, adik-adik, sekarang kita akan baca nas pembimbing yang terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Dan sekarang
Mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis. Nah, Kak Grace sudah dibaptis belum? Sudah dong, Kak Ellen. Kapan? Dari kecil. Oh iya, waktu masih kecil aku dibaptis. Aku juga, Kak Ika. Aku juga udah dong. Adik-adik gimana? Sudah dibaptis semua? Siapa yang belum dibaptis? Pasti. Semua harus sudah dibaptis ya Iya. adik-adik. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Karena kalau kita dibaptis artinya kita sudah sah, Menjadi sudah resmi menjadi. ahli waris kerajaan surga. Nah, seperti Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini, adik-adik, kita menjadi anak dari Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus datang ke dunia? Kenapa, Kak Empri? Oh iya, untuk menebus dosa-dosa kita. Iya, dan karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita ya, Kak Empri. Betul, Kak Ellen. Karena Tuhan Yesus sayang, akhirnya Tuhan Yesus mau rela datang ke dunia. Nah, untuk merespons nas pembimbing ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor berapa, Kak Grace? 83. Karena kasihnya padaku. Iya. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita tentang Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengajari kami dan juga menerangi hati kami, sehingga dari apa yang kami dengar pada hari ini, biarlah cerita itu boleh kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Lukas 3 ayat 21 dan 22. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Dalam suasana Natal ini, Kak Tasya ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk anak-anak layan dan juga para orang tua. Kiranya damai Natal bersama kita semua. Apa kabar adik-adik? Semoga kita selalu sehat dan juga bersuka cita ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang diselamatkan oleh Tuhan Allah. Kita patut untuk bersyukur karena diselamatkan oleh Tuhan. Seperti apa ya Kak Tasya bersyukur itu, dan seperti apa juga keselamatan yang diterima oleh adik-adik dan juga kakak-kakak dan juga semua orang. Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Siapa adik-adik di sini yang belum dibaptis? Wah, sudah semua ya? Wah, hebat ya anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
Apa sih baptisan itu? Aku tahu, Kak. Kita dipercikin air waktu kita bayi, terus Pak Pendetanya bilang, aku baptiskan kamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, betul sekali. Pada saat kita dibaptis, kita menerima keselamatan yang berasal dari Allah itu sendiri. Jadi pada saat dibaptis, kita otomatis masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita seperti dimeteraikan atau dicap gitu istilahnya ya. Ya, adik-adik, pada saat kita dibaptis, kita menerima keselamatan yang berasal daripada Allah. Wow, spesial sekali ya. Sangat istimewa kita adalah sebagai anak-anaknya Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk menerima karya keselamatan yang berasal dari Allah itu sendiri. Adik-adik, kenapa ya kita dibawa ke gereja dan dibaptis? Apa sih yang menjadi teladan daripada orang tua yang membawa kita? Teladannya tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik, pada zaman dahulu, Tuhan Yesus waktu di dunia, Tuhan Yesus juga dibaptis adik-adik. Pada saat itu, Tuhan Yesus dibaptis oleh Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Yohanes Pembaptis membaptiskan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Nah, adik-adik, pada saat itu ada merpati yang terbang di atas kepala Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu tiada bercela, tiada berdosa. Tapi Tuhan Yesus mau atau melakukan apa yang dikehendaki Bapa di surga, yaitu dibaptis. Salah satunya dibaptis. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus walaupun orang yang mulia, orang yang luar biasa, yang adalah Raja, memberi contoh kepada kita semua, supaya kita nantinya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, adik-adik, kalau kita diselamatkan, artinya kita masuk dalam kerajaan Allah. Dan kita pasti menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi milik Tuhan Yesus. Menjadi miliknya Tuhan Yesus dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, luar biasa ya adik-adik. Oleh karena itu, bagi yang belum dibaptis, segera adik-adik minta mama papa, aku mau dibaptis dong, ayo daftarkan aku ke gereja, aku ingin juga menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus kita, sehingga aku bisa masuk dalam kerajaan sorga. Jangan ragu-ragu, jangan ada keraguan-raguan dalam hati kita. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kita, Tuhan Yesus, bahwa kita sudah diselamatkan. Dan pada hari Natal ini, pasti walaupun masih dalam keadaan pandemi, kita masih mempunyai batasan-batasan dalam melakukan segala hal, tapi kita masih bersyukur bahwa kita masih bisa merayakan hari Natal, masih bisa ke gereja, masih bisa beribadah melalui kanal YouTube, masih bisa merasakan sukacita berkumpul bersama orang tua, adik kakak, dan walaupun mungkin tidak bisa pergi ke rumah saudara atau ke rumah teman, tapi bisa melalui Zoom, walaupun jauh di luar negeri mungkin, masih bisa ketemu di Zoom. Jadi semua itu patut kita syukuri adik-adik. Dan jangan lupa kita juga harus selalu berdoa supaya keadaan menjadi lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Biarkan anak-anak. Kak Empi, kan kita kan udah dengar cerita tadi dari Kak Tasya. Iya benar Kak Grace. Nah, terus kita respon aja ceritanya itu. Oh, dengan nyanyi Kidung Ceria nomor 72. Ya, adik-adik, mari kita bernyanyi Kidung Ceria nomor 72. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Kak Grace, kita kan mau memberi persembahan nih. Ya, betul Kak Empi. Persembahan untuk Tuhan. Kita mau menyanyi Kak Grace. Ya, nyanyi harus sebelum memberikan persembahan. Ya, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 50B. Di dalam palungan. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan sekaligus doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memberi apa yang sudah kami berikan, berkat yang berlimpah daripadamu untuk persembahan pada saat ini. Biarlah Engkau saja yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mengelolanya agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk para penderita COVID-19, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Tenaga medis, para relawan, semua aparat yang turut ambil bagian dalam penanganan COVID, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, agar dalam menjalankan tugas dan panggilan mereka, senantiasa mereka tetap mengandalkan Tuhan dan mengikuti proses akan prokes yang ada pada saat ini. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan. Tuhan berkati mereka satu persatu dengan keberadaan mereka, situasi belajar mengajar mereka. Tuhan berkati mereka semua. Juga untuk orang tua mereka masing-masing, Tuhan berkatilah supaya orang tua dapat selalu menjaga mereka dengan penuh cinta kasih, dan semua yang diperlukan adik-adik dapat dipenuhi oleh orang tua. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami ingin berdoa untuk semua gereja-gereja di dunia. Biarlah Tuhan Engkau akan turut campur dalam segala pergumulan pelayanan tiap-tiap gereja. Jemaat-Mu boleh bersatu padu, saling membantu, mengasihi, dan memberi pelayanan yang terbaik buat setiap jemaatnya. Dan Tuhan, kami secara khusus ingin berdoa buat gereja kami Efata, juga untuk IMPA, adik-adik kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap ibadah
kami boleh tetap menjalankan dengan baik dengan situasi yang sekarang ini. Biarlah tetap Tuhan pimpin setiap ibadah-ibadah untuk melakukan yang terbaik sehingga kesehatan tetap ada pada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga setiap pendeta ataupun majelis dan setiap orang yang mengambil bagian dalam ibadah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami. Bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, kami letakkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau saja yang akan menjaga dan melindungi kami ya Bapa. Kami tahu Engkau yang menjadikan bangsa kami ini damai, aman, dan tentram. Engkau akan memberkati kami semua, para pemimpin kami, sehingga mereka boleh juga takut akan Engkau. Inilah doa sembahyang kami ya Bapa. Biarlah Engkau mau mendengarkannya, karena kami naikkan di dalam satu nama, yaitu nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu, dan tentunya selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Pauline juga yang mengucapkan selamat berlibur ya. Dan jangan lupa, karena kita liburannya tahun ini masih di rumah saja, jangan lupa untuk membantu mama membersihkan rumah ya adik-adik, seperti rapiin tempat tidur adik-adik setelah bangun tidur. Atau setelah main, jangan lupa mainannya dirapikan. Atau setelah makan, adik-adik bisa mencuci piringnya sendiri. Ya adik-adik, untuk kartu Natal pasti adik-adik semua sudah mengumpulkan kan? Karena adik-adik batas pengumpulannya sudah kemarin loh terakhir. Jadi adik-adik, sekarang kita juga mau lihat ya kartu Natalnya adik-adik setelah ini. Selamat hari Minggu.
gembiralah dan sambut rajamu. Hai dunia gembiralah, dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersama-sama bersyukur. Adik-adik, mari kita tutup impa kita di pagi ini dengan berdoa. Tapi Kak Esther sebelumnya mau mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan menyongsong Tahun Baru 2022 kepada adik-adik terkasih semua. Tetap sehat ya adik-adik ya, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik, karena Tuhan Yesus yang memberkati dan memimpin sendiri ibadah kami di hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan senantiasa ada setiap saat kepada kami, terlebih kepada adik-adik terkasih kami beserta keluarga. Ya Tuhan, biarlah di dalam setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami, langkah kami senantiasa diiringi oleh Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.